Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini waktunya kita review atau kita ceritain gimana pengalaman bareng Infinix GT20 Pro. Dan di sini saya mau kasih tahu ya, Infinix GT20 Pro yang saya pegang ini udah 2 kali update sistem. Dan itu benar-benar mantep banget sih, baru 1 mingguan pakai, 1 mingguan dari pertama kali launching udah mendapatkan 2 kali update sistemnya. Dan semenarik apa ponsel gaming dari Infinix GT20 Pro dengan rentang harga yang cuma 4 jutaan ini? Yuk kita mulai aja buat video pembahasannya. Yang pertama tentu dari segi harga ya. Buat Infinix GT20 Pro yang saya pegang ini adalah buat varian terendahnya, yaitu RAM 8/256GB, dan buat harga resminya sih ada di 4,4 jutaan rupiah, dan buat varian tertinggi 12/256GB ada di harga 4,6 jutaan rupiah. Dan yang sangat menarik lagi, buat harga pertama kali launching atau harga flash sale ya, itu cuma di 4,3 juta rupiah. Bahkan kalian juga bisa mendapatkan harga lebih murah lagi kalau pakai voucher. Seperti yang kita tahu, buat urusan performa ataupun chipset di Infinix GT20 Pro ini memang meningkat dibanding GT10 Pro sebelumnya. Sekarang pakai chipset dari MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Bahkan setelah kita melakukan update sistem 2 kali, itu buat CPU-nya makin kerasa stabil aja dibanding sebelumnya. Karena sebelum kita melakukan update sistem atau masih menggunakan UI bawaan, itu buat CPU throttlingnya naik turun, bahkan sempat nyampe orange cenderung ke merah-merahan gitu ya. Dan setelah kita melakukan update sistem yang pertama, itu makin kerasa stabil, itu udah kelihatan hijau semua. Bahkan setelah update sistem yang terbaru, buat CPU-nya makin kerasa stabil banget. Bahkan udah kita tes nyampe 30 menit masih kelihatan hijau semua, meskipun nggak bener-bener hijau ya. Begitu juga buat AnTuTu Score yang dimilikinya, yang awalnya cuma di 930 ribuan poin, meningkat di 939 ribuan poin buat update sistem yang pertama. Dan update sistem yang terakhir atau yang kedua seperti yang kita bilang di awal video, sekarang ini ada di 934 ribuan poin, dan itu cuma menurun di 5000 poin aja. Tapi buat CPU-nya makin stabil dan juga makin adem buat suhunya. Dan buat pengalaman main game tentunya udah sangat puas banget bareng ponsel dari Infinix GT20 Pro ini. Bisa nyampe rata kanan semua, apalagi cuman game Mobile Legends ya, tentu udah bisa nyampe rata kanan, dan FPS-nya juga stabil banget. Buat game PUBG Mobile juga saya kaget banget karena di ponsel GT20 Pro ini bisa nyampe 120 FPS. Dan ini jadi ponsel pertama dengan harga yang cuman 4 jutaan doang, tapi punya performa atau grafis yang semenarik ini. Bahkan buat suhunya juga masih aman banget, cuma di 42 nyampe 43 derajat, dan itu tergantung buat settingan grafis yang kalian pakai ya. Kalau kalian pakainya settingan grafis 60 fps dengan grafis ultra, tentunya itu udah adem banget, atau lebih tepatnya cuman anget lah umumnya kayak ponsel-ponsel lain. Dan emang sih di luar sana banyak yang ngatain kalau GT20 Pro ini ponsel setrika, tapi menurutku sih sebenarnya balik lagi ke usernya, lebih tepatnya buat settingan grafis yang sedang dipakai. Kalau kalian pakainya settingan grafis yang standar, lebih tepatnya misal kayak 60 fps atau Mobile Legends 90 fps, itu tentu buat suhunya cuman anget, ada di kisaran 40 nyampe 41 derajat doang. Tapi kalau kalian mainnya digeber rata kanan semua, tentu buat suhunya makin anget dong. Dan suhu paling tingginya itu ada di 47 derajat Celcius, dan itu pun waktu kita tes buat main game berat misal kayak Genshin ya, itu kita pakainya settingan rata kanan highest 60 fps atau tertinggi 60 fps. Nah kalau kita settingnya nggak nyampe rata kanan seperti yang kita bilang tadi, tentu buat suhunya nggak nyampe 47 derajat Celcius. Apalagi buat fitur gaming di GT20 Pro ini memang sangat menarik banget, dari sistem bypass charger, kemudian adanya buat ini ya, lampu LED RGB yang menurutku buat kesan gamingnya itu makin dapat banget. Dan ini bisa kita aktifin atau kita pamerin ketika lagi mabar bareng teman-teman, karena kesan gamingnya makin dapat. Apalagi buat tampilannya emang nggak mainstream seperti ponsel-ponsel pada umumnya. Bahkan sekarang ini di GT20 Pro kan ada buat mode esport atau GT mode itu ya. Nah itu kan makin keren lagi tuh, buat main game makin maksimal lagi buat pengalaman yang bisa kalian dapetin bareng GT20 Pro. Dan buat konsumsi daya baterainya, menurutku GT20 Pro ini ya standarnya, karena dalam 1 minggu terakhir ini udah saya coba buat ponsel daily driver, udah saya pasangin WA dan juga aplikasi sosial media lainnya ya, umumnya buat pemakaian sehari-hari lah. Itu buat pemakaian yang cenderung lebih banyak di bagian game, lebih tepatnya game PUBG Mobile, dan pakai settingan rata kanan di 120 fps. Dan SOT yang saya dapetin itu bisa nyampe 5 jam lebih 40 menitan atau 6 jam kurang 20 menitan. Dan itu menurutku di kapasitas 5000 mAh dengan berbagai fitur ataupun pakai settingan rata kanan di GT20 Pro menurutku tergolong awet, atau bisa juga kita bilang standar. Kecuali kalau kita orangnya jarang main game, tentu baterai dari GT20 Pro ini buat SOT-nya bisa nyampe 6 jam lebih. Dan buat pengisian udah tergolong cepet sih menurutku, selama pemakaian nggak ada kendala ataupun masalah sama sekali. Sedangkan buat urusan desain, emang ponsel ini masih mirip banget dengan saudaranya sendiri yaitu GT10 Pro. Dan emang sih kalau dilihat sekilas itu nggak kelihatan buat perbedaannya. Nah masih di bagian desain, ini yang bikin saya cukup kagum di Infinix GT20 Pro, yaitu di bagian frame kamera. Ini buat feel pegangannya tuh menurutku kayak pakai material metal gitu, tapi entah ini beneran
beneran pakai bahan metal atau plastik cuman pakai finishing metal kayak gitu, saya juga masih belum tahu. Tapi kalian yang udah pakai GT20 Pro, coba deh kalian pegang dan kalian rasain kira-kira ini pakai material metal atau masih menggunakan material plastik cuman di finishing seperti metal. Dan setelah saya nyobain buat urusan fotografi ataupun videografinya, emang sangat-sangat mengejutkan banget karena masih jarang banget ya buat ponsel performa tapi buat urusan fotografinya itu masih diurus, masih dipeduliin gitu. Ya contohnya kayak GT20 Pro ini, karena waktu saya nyoba buat foto siang ataupun malam hari hasilnya memang masih sangat memuaskan banget, apalagi kalau kita pakai buat rekam video. Yang bikin saya kagum tentu buat perekaman videonya itu support dengan stabilisasi di resolusi 1080 30 fps, 1080 60 fps ataupun 4K 30 fps. Perekaman tersebut bisa kita aktifin buat stabilisasinya. Kalian perhatiin ya, ini buat efek bokehnya di resolusi tentunya 1080 30 fps kayak gini. Sengaja nggak dibikin jalan, yang penting buat liatin perbedaannya ya. Kayak gini hasilnya. Dan ini efek bokeh, bukan bokeh sih tapi titik-titik gitu keterangannya, bokeh titik gitu ya. Efeknya di bagian belakang lebih kelihatan ada kayak bulat-bulatannya gitu. Lumayan bagus lah buat ponsel dengan harga segini, udah ada fitur yang cukup menarik. Dan ini tanpa ada efek sama sekali, nggak pakai video bokeh gitulah. 1080 30 fps dan nggak saya aktifin buat stabilisasinya. Hasilnya kayak gini, bisa buat perbandingan lah, buat background atau belakangnya kayak gini ya. Kalau ini saya aktifin buat stabilisasi, tapi nggak saya bikin jalan, buat liatin perbedaannya aja. Kalau stabilisasi aktif ini terlihat lebih ngezoom. Buat apa sih namanya, tes jalannya nanti pagi aja ya. Wih, kamera depan bisa 60 fps juga loh. Keren ya, kirain cuma kamera belakang doang yang bisa 60 fps dengan stabilisasi. Ternyata kamera depan juga bisa 1080 60 fps dengan stabilisasi aktif. Keren. Dan ini perekaman 2K 30 fps tanpa stabilisasi karena emang nggak bisa diaktifin buat opsi stabilisasinya di resolusi 2K 30 fps. Nah, ini buat sampel 1080 30 fps saya aktifin stabilisasinya. Di sini sengaja nggak dibikin jalan, yang penting buat lihat perbedaan gambarnya ya. Sangat minim cahaya karena nggak ada penerangan sama sekali sih di kampung ya kayak gini. Cuman penerangan di lampu-lampu teras doang. Ini kalau nggak diaktifin stabilisasinya lebih luas buat angle-nya. Kayak gini ya. Ini sampel 1080 60 fps gak saya aktifin stabilisasinya. Gambarnya lebih kelihatan redup ya. Buat cahayanya tentu sedikit lebih kurang lah. Dan ini nggak saya aktifin stabilisasinya. Dan ini 1080 60 fps saya aktifin stabilisasinya. Gambarnya masih tetap kelihatan cukup redup dan lebih ngezoom. Ini 4K 30 fps ternyata bisa kita aktifin buat stabilisasi di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya lebih bagus kalau dibandingkan 1080 60 fps. Kayak gini ya sampelnya. Dan ini 4K 60 fps tentu nggak bisa diaktifin buat stabilisasinya. Gambarnya lebih kelihatan luas dibanding resolusi sebelumnya atau 4K 30 fps plus stabilisasi. Ini ya sampel perekaman 4K 30 fps, buat stabilisasinya saya aktifin. Saya coba buat jalan gimana hasilnya. Kalau ini backlight hasilnya masih oke. Dipakai buat jalan menurutku ini tentu masih aman banget ya, karena ini 4K 30 fps stabil banget. Padahal ponsel performa ya, tapi kameranya bagus. Ya kan, keren nih. Fokusnya juga oke. Pakai buat jalan kayak gini padahal loh. Mantap nih hasilnya. Kalau ini 4K 60 fps nya keren ya. Buat 4K 60 fps nya masih oke. Dan nggak terlalu gempa-gempa banget. Keren. OIS nya benar-benar bekerja di ponsel GT20 Pro dan bisa banget buat kita andelin ya. Tajam. Fokusnya juga oke banget nih. Backlight nya kayak gini. Keren ya. Oke. Sampel rekam 1080 30 fps saya aktifin buat stabilisasinya kayak gini hasilnya. Coba buat jalan. Stabil bagus. Autofokusnya juga keren nih. Kayak gini hasilnya. Dan menariknya ini bisa 1080 60 fps kita aktifin juga buat stabilisasinya. Jadi smooth dan juga stabil banget kayak gini hasilnya ya.
Keren, OIS-nya benar-benar jalan di kamera Infinix GT20 Pro. Ada juga efek bokeh titik dan hasilnya seperti ini ya. Cukup kelihatan unik dan cukup bagus buat hasilnya. Mengingat harganya segini, apalagi ini ponsel bukan buat ponsel fashion, lebih tepatnya buat ponsel performa. Hasil perekaman video dan juga fiturnya sangat menarik banget. Sedangkan buat pengalaman multitasking bareng GT20 Pro, menurutku nggak ada kendala ataupun masalah sama sekali. Buat refresh rate kan udah tinggi banget, nyampe 144 Hz, dan meskipun itu nggak pernah saya pakai, saya settingnya cuma di 120 Hz aja biar baterainya makin awet. Lagian buat beberapa aplikasi game itu kan belum ada yang support nyampe 144 Hz. Dan yang bikin saya betah pakai Infinix GT20 Pro buat nonton video ya, tentu selain layarnya yang sekarang ini makin luas, buat kualitas speakernya juga makin meningkat, makin enak didengar, dan ditambah lagi ada fitur asisten video. Nah, di situ bisa kita aktifin buat mode HDR-nya. Selain itu, buat sistem keamanan di GT20 Pro juga makin meningkat. Yang biasanya kan cuman pakai sensor stick jari, pola, password, ataupun pakai face unlock ya. Sekarang ini ada keamanan baru, yaitu verifikasi power off. Lebih tepatnya, ponsel dari GT20 Pro ini nggak bisa kita matiin sebelum kita verifikasi memasukkan password ataupun ID kita. Jadi kita harus nunggu benar-benar habis buat baterainya, baru ponselnya bisa mati. Dan setauku fitur tersebut baru ada di ponsel Infinix dan juga ponsel dari Samsung. Dan buat kekurangan di Infinix GT20 Pro ini emang ada salah satu fitur yang cukup disayangkan ya, yaitu nggak adanya buat lubang jack audio 3,5 mm. Dan itu salah satu fitur yang disayangkan, tapi balik lagi ke usernya. Karena saya sendiri biasanya pakai handset ini buat main game, bisa dipakai sebagai handset wireless ataupun bisa kita pakai dengan kabel USB Type-C atau USB-A. Dan berhubung ini kan buat portnya pakai USB Type-C, jadi bisa juga saya ganti pakai kabel USB Type-C atau Type-C. Jadi gak ada masalah sedikit pun di Infinix GT20 Pro meskipun buat jack audionya itu absen. Dan buat kalian sendiri pengalamannya gimana bareng GT20 Pro ini? Buat kalian yang belum check out dan pengen check out, buat link pembelian udah ada di deskripsi pada video ini. Jangan lupa drop juga pengalaman kalian bareng Infinix GT20 Pro ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.